You want better lives for yourselves, for your families? Pada tahun 1988 di kota Chicago, Amerika, kita dikenalkan dengan seorang ahli kriminal bernama Jeremy Horn. Jeremy merupakan imigran asal Afrika dan karena jenius melakukan tindak kejahatan, Jeremy menjadi orang yang sangat kaya raya. Pada suatu hari, Jeremy mendatangi upacara peringatan saudaranya dan dia bertemu dengan keponakannya bernama Marshall. Setelah upacara selesai, Jeremy ngobrol dengan Marshall karena selama ini Jeremy jarang sekali bertemu dengan Marshall. Well, it's been good seeing you, Marshall. Saat akan pergi, Jeremy diberitahu bahwa Marshall punya banyak hutang dan ingin meminjam uang kepada bank. Meskipun Marshall punya teman yang bekerja di bank besar yaitu First Chicago Bank, tapi Marshall bingung bagaimana caranya hingga meminta Jeremy agar membantu. Mendengar bahwa teman Marshall bekerja di bank, seketika Jeremy terpikir dengan sebuah rencana. But I need your help. Dan inilah sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata, Hayes 88. Beberapa saat kemudian, Jeremy udah berada di kediamannya dan mendapati beberapa telepon dari pihak lapas agar Jeremy segera melapor. Dari sini kita mendapatkan fakta bahwa saat ini Jeremy merupakan seorang tahanan luar. Hingga di malam hari, Jeremy bertemu dengan Marshall dan teman-temannya yang bekerja di First Chicago Bank. Jeremy pun mulai berkenalan dengan mereka, yaitu Denny, kemudian seorang wanita cantik dan manis bagaikan gula kawung, yaitu LaDonna. Anjir, kok LaDonna, ha? Dan yang terakhir adalah Rick. Mereka menjelaskan pekerjaan masing-masing, mulai dari LaDonna yang bertugas sebagai penerima panggilan dari nasabah untuk memindahkan dana, lalu Denny dan Rick yang bertugas mengkonfirmasi pemindahan dana tersebut. Jeremy sangat terkesan dan penasaran hingga memesankan mereka makanan agar bisa ngobrol lebih lama. You all are aware what a powerful position you're in. Kemudian Jeremy menanyakan gaji mereka masing-masing selama bekerja di bank. Tetapi Jeremy sangat terkejut karena mereka hanya dibayar sebanyak kurang dari $4 per jam. Seketika Jeremy berkata jika kerja di bank seharusnya ada banyak sekali kesempatan untuk menjadi kaya raya. It's really nice meeting you. And so we'll see you later, Marshall. Gak lama mereka pun pergi dan ternyata Jeremy sama sekali gak membahas soal pinjaman Marshall. Ternyata Jeremy gak akan membiarkan keponakannya itu sampai meminjam uang ke bank karena Jeremy bisa memberikan uang untuk Marshall. Wah, baik banget mamang Jeremy ini. Di keesokan hari, LaDonna, Denny, dan Rick bekerja seperti biasa meskipun gaji yang didapat gak besar, tapi mereka harus menjalani itu agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Diketahui Rick yang udah menjadi pegawai selama 6 tahun masih aja belum mendapatkan promosi jabatan. Sepulangnya dari tempat kerja, Rick curhat pada Denny karena dia harus punya pekerjaan tambahan agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Denny juga merasakan hal yang sama meskipun belum punya tanggungan. Denny merasa bahwa karirnya stuck karena mereka adalah orang kulit hitam. Denny juga sangat membenci sistem bank karena hanya menggaji mereka dengan sangat rendah. Di lain sisi, Jeremy bertemu dengan teman lamanya atau partner in crime, anjay, yang kita panggil aja, siapa ya?
Nah, kamsui aja lah ya. Sesuai request dari brand kita yang satu ini, Jeremy bercerita bahwa dia tertarik untuk menguji sistem bank dan meminta kamsui agar membantu. Tapi kamsui mengingatkan jika teknologi yang berkembang saat ini berbeda jauh dengan beberapa puluh tahun lalu saat mereka begitu dengan mudah melakukan kejahatan, yaitu membobol uang bank. Tapi karena kamsui udah lama dan rindu beraksi, tanpa pikir panjang, kamsui tentu akan membantu Jeremy. Dari sana Jeremy pergi menemui temannya bernama Brandy, meminta agar membantu aksi. Tapi belum juga Jeremy memberitahu rencananya, Jeremy ditolak mentah-mentah karena Brandy gak ingin lagi melakukan kejahatan. Bye, Jeremy. Beberapa waktu kemudian Jeremy mulai mencari tim lain hingga dia pun teringat pada teman-teman Marshall. Jeremy mulai mencari tahu latar belakang mereka hingga akhirnya menyadari bahwa mereka lagi punya berbagai masalah mulai dari ekonomi sampai keluarga. You okay? I love you. You okay? Figure it out. Help me. I can't. Jeremy berpikir bahwa mereka pasti akan mau bergabung karena aksi ini akan menghasilkan banyak uang. Meskipun belum berpengalaman, Jeremy akan mengajari mereka agar aksi pembobolan uang bank bisa berjalan dengan lancar. Singkat cerita, Marshall, LaDonna, Danny, dan Rick mendapat sebuah amplop berisi tawaran pekerjaan dengan imbalan yang sangat menggiurkan. Mereka pun diminta datang ke sebuah tempat untuk mengetahui lebih lanjut. Kemudian di keesokan hari, saat tiba di tempat yang telah ditentukan, mereka sangat terkejut karena yang menawari pekerjaan adalah Jeremy. Belum apa-apa mereka diberi uang sebanyak $500 atau sekitar 8 jutaan rupiah lah kurang lebih karena udah mau datang menemui Jeremy. Atas hal itu mereka menjadi semakin tertarik dengan apa yang akan Jeremy tawarkan. How to move money from corporate bank accounts. Everything I'm going to say to you here, I've done before. Jeremy mulai menjelaskan bahwa tujuan mengumpulkan mereka untuk melakukan aksi pembobolan uang bank dengan cara mengakali sistem. Seketika LaDonna, Rick, dan Danny memutuskan untuk pergi, tapi Marshall mencoba menahan mereka agar kembali duduk dan mendengarkan dulu semua penjelasan Jeremy. Jeremy menawari mereka sebuah kehidupan mewah dan perubahan hidup, bahkan bisa menikmati semua kekayaan seperti yang saat ini telah Jeremy rasakan. Jeremy menjelaskan bahwa pekerjaan mereka di bank gak lama lagi akan digantikan oleh komputer, lalu Jeremy menawari mereka ikut membobol uang bank sebanyak $235 juta atau hampir senilai 4 triliun rupiah dari First Chicago Bank. You want better lives for yourselves, for your families? Jeremy menjelaskan rencana pembobolan akan berjalan lancar karena semua proses pemindahan dana akan dikendalikan. Sontak LaDonna mengambil uang $500, memutuskan gak akan ikut melakukan aksi, bahkan dia akan melaporkan hal ini pada polisi. Tapi baru aja akan pergi, Jeremy memberikan jam tangan Rolex dan meminta mereka segera memutuskan akan ikut bergabung atau tidak. I'm seeing other people. Dengan cepat mereka segera mengejar Jeremy, tapi tiba-tiba Jeremy dihadang 2 preman berbadan jangkung badak yang langsung menodongkan senjata. Suasana menjadi sangat menegangkan, lalu Jeremy terpaksa menyerahkan dompet, tapi kemudian pada keesokan hari, mereka terus memikirkan tawaran dari Jeremy karena sangat berbahaya, tapi di sisi lain sangat menggiurkan. Mereka kembali berkumpul untuk memutuskan apakah menolak atau menerima tawaran dari Jeremy. LaDonna dan Danny sangat antusias karena akan ikut meskipun resikonya besar, tapi mereka benar-benar ingin punya kehidupan yang lebih baik. Sementara Rick malah ragu hingga mereka dihampiri oleh Marshall meyakinkan agar menerima tawaran Jeremy. Setelah terus dijelaskan, akhirnya Rick berubah pikiran dan mau menerima. Let's get paid. Gak lama mereka bertemu dengan Jeremy dan tentu Jeremy udah menyiapkan semuanya. Jeremy memberitahu siapa aja target pengusaha yang akan dirampok uangnya, lalu berkata jika nanti semua uang hasil pembobolan akan ditransfer ke rekening perusahaan Jeremy di Bank Genewa Swiss. These are our targets. Learn their lives, how they speak, what they love.
Jeremy menugaskan mereka semua agar mulai mempelajari semua target, mulai dari kebiasaan hingga cara bicara. Itu semua dilakukan agar aksi pembobolan berjalan lancar karena nantinya Rick lah yang akan menyamar menjadi para pengusaha itu. Learn everything about it. This is a team effort. Jeremy juga mengajarkan mereka bagaimana caranya untuk mendapatkan rekaman suara asli dari para target. Setelah semua rekaman suara para target berhasil didapatkan, Jeremy meminta Rick agar mempelajari dengan sangat detail. Pada keesokan hari, Jeremy mempelajari situasi di sekitar area bank agar memudahkan untuk melarikan diri. Dikarenakan tepat pada hari aksi akan ada demonstrasi, dia berpikir itu bisa dimanfaatkan saat kabur nanti. Jeremy kembali mengumpulkan tim membahas detail rencana perampokan di mana LaDonna, Rick, dan Danny akan bekerja seperti biasa. Sedangkan Marshall menjadi driver menunggu mereka keluar dari bank. Jeremy benar-benar merencanakan aksi ini dengan sangat matang karena jika salah sedikit aja, tentu mereka semua akan masuk ke penjara. Transfer everything by 10. Understood? Setiap hari mereka terus berkumpul demi mematangkan rencana pembobolan. Jeremy memberikan mereka pager sebagai alat komunikasi saat aksi nanti. Jeremy juga mengingatkan kode-kode khusus yang harus mereka gunakan nanti. That's how it's done. You see that? Yes. Tapi 3 hari kemudian, LaDonna mendapat kabar jika manajer bank akan segera mengganti sistem bank menjadi full komputer. Mendengar itu tentu dia pun merasa sangat khawatir. Dari sana LaDonna segera menemui Jeremy memberitahu bahwa sistem bank akan segera diganti. LaDonna menyarankan agar aksi pembobolan bisa segera dilakukan sebelum semuanya terlambat. LaDonna juga memberitahu jika daftar riwayat transfer target disimpan di ruangan manajer dan hanya manajer yang punya akses ke sana. Atas hal itu, Jeremy terpaksa merubah rencana dan menurunkan target pembobolan menjadi $80 juta atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Selain itu, Jeremy akan mencari cara agar bisa mendapatkan kartu akses dan dokumen para nasabah yang menjadi target. Kemudian Jeremy menemui Kamsui dan juga Brandy. Jeremy terus membujuk mereka dan memberitahu bahwa sebenarnya saat ini dia dipasangi alat pelacak karena masih dalam percobaan masa tahanan luar. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa ternyata selama ini Jeremy mengorbankan diri demi melindungi Kamsui dan juga Brandy. Zach got probation naming names. Jeremy menjelaskan jika aksi pembobolan kali ini bernilai $80 juta dan sontak membuat Kamsui serta Brandy menjadi tertarik. Jeremy meminta mereka agar berpura-pura menjadi auditor agar Jeremy bisa mendapatkan dokumen daftar transaksi para target. Akhirnya Kamsui dan Brandy sepakat membantu Jeremy. Beberapa saat kemudian, Rick terlihat lagi bersantai di bar dan gak sengaja bertemu dengan manajer bank. Rick pun segera menghampiri dan diajak bergabung. Di sana Rick mencoba melobi si manajer agar jabatannya bisa naik karena Rick udah lama bekerja. Rick juga bercerita bahwa selama ini dia mulai mempelajari tentang saham, obligasi, dan lain-lain. Dikarenakan kasihan suami dari si manajer bank yang merupakan petinggi di Dewan Perdagangan malah mengajak Rick agar bekerja di tempatnya. Atas hal itu, Rick pun meminta untuk ngobrol lebih lanjut dengan si manajer untuk mengurus proses pengunduran diri dari bank. Please. Dari sana Rick pergi ke kediaman Jeremy dan sangat takjub karena tempat itu sangat mewah. Rick memberitahu jika besok dia akan bertemu dengan si manajer bank, lalu Rick memberikan kartu akses yang diminta. Ternyata Rick berada di bar bukan tanpa tujuan, melainkan telah mendapat perintah dari Jeremy. And he just offered me a great job. Rick bercerita bahwa dia ditawari bekerja di Dewan Perdagangan dan tawaran tersebut membuat Rick sangat bimbang. Jeremy mengingatkan bahwa Rick mungkin aja ditipu karena orang kulit hitam seperti Rick gak mungkin mendapatkan pekerjaan yang bagus dengan mudah. Jeremy berpesan jangan sampai aksi pembobolan menjadi gagal hanya karena Rick tergiur dengan tawaran yang belum jelas. Secara tiba-tiba Rick sangat terkejut karena 2 preman yang sebelumnya menyerang Jeremy ada di sana. Ternyata mereka adalah anak buah Jeremy dan kejadian itu agar mereka semua yakin pada Jeremy. Sebelum pergi, Jeremy memberikan telepon pada Rick yang akan digunakan melakukan panggilan ke bank saat aksi pembobolan berlangsung nanti.
Pada keesokan hari, Jeremy, Kamsui, dan Brandy pergi ke bank demi bisa mendapatkan daftar transaksi para target. Dengan cepat Kamsui dan Brandy membuat pengalihan dan tanpa disadari, Jeremy mencuri kartu akses dari pegawai bank. Kemudian mereka menjalankan tugas masing-masing di mana Kamsui dan Brandy berpura-pura menjadi auditor, sedangkan Jeremy masuk ke ruangan manajer mencari dokumen riwayat transaksi para target. Kamsui dan Brandy segera menemui manajer meminta diajak berkeliling agar Jeremy bisa segera beraksi. Dengan cepat Jeremy segera mengambil beberapa lembar daftar transaksi para target. I love your gloves, by the way. Thank you. Saat Jeremy akan pergi, secara mengejutkan si manajer bank akan masuk ke dalam ruangan itu dan tiba-tiba I was in Harriet's office. sementara itu tim yang lain berkumpul dan diberitahu oleh Rick jika para preman yang mencoba merampok Jeremy ternyata adalah anak buahnya, dan selain itu Jeremy juga telah mengajak dua rekannya bergabung. Mendengar hal itu, mereka pun merasa dibohongi oleh Jeremy. Anything about these two people, these dudes that mugged us. And hell no. Pada keesokan hari, Jeremy akan mengenalkan timnya pada Kamsui dan Brandy. Tapi Kamsui dan Brandy merasa kesal karena udah menunggu lama, tapi mereka belum juga datang. Gak lama mereka pun datang, tapi belum apa-apa. Marshall langsung marah karena Jeremy gak memberitahu ada tim tambahan, dan bisa jadi kemungkinan mereka gak akan mendapat bagian. Dikarenakan tim terlihat gak punya komitmen dan sangat gak berpengalaman, akhirnya Kamsui dan Brandy memutuskan gak akan ikut dalam aksi. Going to jail? Marshall dan yang lain memarahi Jeremy karena mereka telah banyak berkorban, bahkan akan meninggalkan keluarga demi ikut bergabung. Jeremy pun mencoba meyakinkan mereka bahwa aksi nanti akan berhasil. Akhirnya aksi pembobolan akan segera dimulai dan semua tim mulai berpamitan pada keluarga. Meskipun sangat berat, tapi semua itu harus dilakukan demi kehidupan yang jauh lebih baik. Setelah semua bersiap dan Ledona udah mendapatkan kode transfer, Jeremy mulai melakukan panggilan palsu dengan menyamar semirip mungkin menjadi target, meminta agar mentransfer uang ke rekening perusahaannya. Semua itu dilakukan harus sangat mirip karena panggilan tersebut akan direkam oleh pihak bank. Jadi gini Brad, kan dulu itu belum ada m-banking atau internet banking. Jadi proses pengiriman uang dilakukan by phone dengan kode verifikasi yang udah dimiliki masing-masing nasabah. Nah, begitu singkatnya. Oke? Lanjut. Pada awalnya aksi berjalan dengan sangat lancar sampai saat Ledona akan menghubungi Rick mengkonfirmasi transfer. Tiba-tiba, teleponnya malah mendapat gangguan sinyal. Seketika Rick menjadi sangat panik karena jika terlambat semua usahanya selama ini akan berakhir sia-sia. Rick terus mencari cara dan akhirnya berhasil terhubung dengan Ledona. Dengan sangat meyakinkan Rick mulai beraksi dan akhirnya mereka pun berhasil melakukan transaksi pertama. Jeremy kembali melakukan panggilan dan kali ini masuk ke telepon pegawai lain yang diterima oleh Danny. Tapi Danny sangat terkejut karena dia dikagetkan oleh temannya. Tapi beruntung, Danny bisa kembali melanjutkan panggilan hingga berhasil melakukan transaksi yang kedua. This is Ladonna in transfer operations. The code is correct. All right, sir, that's $33 million. Panggilan demi panggilan terus dilakukan sampai transaksi mencapai target yang diinginkan. Meskipun ada beberapa hambatan, mereka berhasil membobol uang sebanyak $80 juta. Wow! Setelah selesai, mereka segera berkumpul di tempat penjemputan dan langsung bergabung dengan para demonstran. Gak lama mereka dijemput oleh Marshall dan dengan cepat segera pergi menuju tempat persembunyian. Hold it off. This is crazy.
Sementara itu Jeremy menghubungi tim di perusahaannya agar segera mentransfer dana ke bank Swiss. Tapi karena jumlah yang akan dikirim sangat besar dan peraturan baru, Jeremy diharuskan datang ke Bank Nasional untuk melakukan kriling. For your information ya Brad, jadi kriling adalah proses penyelesaian transaksi finansial seperti transfer dana antar bank yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan dan memindahkan saldo antar bank. Atas hal itu, Jeremy akan segera pergi ke Bank Nasional demi bisa mendapatkan uang-uang tersebut. Pada malam hari, Rick menjadi sangat marah, merasa ditipu oleh Jeremy karena sampai saat ini dia gak kunjung datang. Mereka pun merasa H2C alias harap-harap cemas, takut semua usaha yang dilakukan ternyata hanya demi keuntungan Jeremy aja. Di keesokan hari, manajer bank menyadari ada sesuatu yang aneh dengan transfer beberapa perusahaan. Dia pun segera mengecek daftar mutasi dan sangat terkejut karena ada beberapa halaman yang telah hilang. Dia pun segera melakukan investigasi lebih lanjut dengan tim. Akhirnya Jeremy datang ke tempat persembunyian dan tentu semua tim sangat senang karena Jeremy benar-benar menepati janji. Sambil memberikan hidangan sarapan, Jeremy meminta maaf karena kemarin ada beberapa kendala. Jeremy juga memberikan paspor beserta tiket pesawat dan Jeremy memberitahu bahwa dia akan ke Bank Nasional dulu untuk mentransfer uang ke Bank Swiss. Di waktu yang sama manajer bank mendapat laporan dan terkejut karena telah terjadi pemindahan dana yang sangat banyak. Dia pun memerintahkan bawahannya agar segera memberitahu tim keuangan dan melapor pada FBI. Beberapa saat kemudian Jeremy tiba di bank untuk segera memproses uang. Meskipun Jeremy udah merencanakan dengan sangat baik, tapi dia tetap khawatir takut ketahuan. Akhirnya uang hasil pembobolan berhasil ditransfer ke Bank Swiss dan kini mereka bisa segera melarikan diri. Jeremy bersama tim pun berkumpul di bandara, tapi sebelum pergi, Jeremy berpesan agar mereka jangan saling menyapa. Jeremy mengingatkan mereka jika semua ini adalah pilihan meskipun ada keluarga yang harus ditinggalkan. Saat mengantri akan boarding, Danny malah pergi karena ingin menelepon istrinya dulu. Jeremy pun menghampiri Danny meminta agar memotongkan alat pelacak yang terpasang di kakinya. Secara mengejutkan, dari belakang pasukan FBI datang, lalu Jeremy meminta Danny agar segera kabur. Seketika Danny beserta yang lain segera berlari, tapi Jeremy hanya bisa pasrah. Tentu mereka gak bisa lolos karena FBI telah mengepung seluruh bandara. Tapi berbeda dengan yang lain, Danny terlihat cukup tenang. Ternyata Danny selama ini bekerja sama dengan FBI dengan menjadi cepu. Tapi Danny meminta imbalan dan semua temannya harus dibebaskan. I got it. That's him. Pilihan Danny itu memang membuatnya gak bakal memiliki uang banyak, tapi Danny berpikir jika melawan sistem gak harus dengan melakukan kejahatan. Dan pada akhirnya, kini Jeremy harus dimasukkan ke dalam penjara. Dan akhirnya, film ini pun tamat. Oke, itulah dia Brad. Ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya ikan berenang pasti akan digoreng juga. Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.